Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dr. Zainab Ompujaina, SHMH. Pada pertemuan hari ini, pada mata kuliah kita Dasar-Dasar Ilmu Hukum, kita akan membahas tentang ilmu hukum, mengenai dasar-dasar ilmu hukum, mulai dari aneka arti hukum, tujuan hukum, dan ciri serta sifat hukum. Ada beberapa pengertian aneka arti hukum di mana ketentuan atau keputusan penguasa, kemudian aturan yang dibuat oleh yang berwenang atau penguasa. Ada beberapa contoh, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan jurisprudensi. Tapi pada prinsipnya, arti hukum itu sendiri adalah merupakan aturan di mana memiliki sifat memaksa dan di dalamnya terdapat sanksi. Nah, di sini petugas yaitu mewujudkan fisik yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas menegakkan hukum. Nah, dalam hal ini ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat, ada lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga eksekusi. Kemudian tata hukum, di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui bahwa tata hukum di sini ada hukum positif, hukum yang berlaku di satu tempat dan waktu tertentu, kemudian ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa sikap tindak yang teratur yaitu bekerjanya hukum tidak tampak. Seperti contoh misalnya mahasiswa menyewa kamar kos. Nah, ini merupakan bagian dari peristiwa hukum. Tanpa disadari di dalamnya ada peristiwa hukum, yaitu perjanjian atau perikatan antara mahasiswa dengan pemilik kos. Nah, ini merupakan salah satu contoh simpel. Kemudian sistem kaedah di mana patokan atau pedoman untuk berperilaku dan bersikap dalam bergaul. Nah, dalam hal ini kaedah agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bahwa dalam sistem kaedah semua harus mengikuti walaupun dia tidak tertulis. Karena di dalam hukum ini ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang tertulis dituang dalam undang-undang baik secara publik dan secara privat, sedangkan yang tidak tertulis itu adanya di kaidah atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian jalinan arti dari keseluruhan menserasikan nilai-nilai objektif yang universal tentang baik dan buruknya atau patut dan tidak patut demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hubungan antar individu. Nah, di dalam bersosialisasi, di dalam bermasyarakat, ini dibutuhkan nilai-nilai yang objektif sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik. Sedangkan ilmu hukum yang menelaah hukum sebagai suatu kaedah, di mana hukum sebagai ilmu pengetahuan dan hukum sebagai sistem metodis, logis, empiris, umum, dan akumulatif. Nah, dalam hal ini, ilmu hukum yang berkembang di dalam masyarakat semua sangat bergantung kepada kehidupan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik. Disiplin hukum dalam hal ini sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala yang dihadapi masyarakat. Ingat, gejala sosial mempengaruhi hukum dalam masyarakat sehingga apa yang dilakukan itu sangat bergantung kepada kehidupan sehari-hari. Kedisiplinan dalam berhukum ini merupakan suatu kebiasaan yang timbul di dalam masyarakat. Nah, tujuan hukum di mana di sini ada tatanan masyarakat yang tertib sehingga dapat terlindungi kepentingan kemanusiaan, dapat mewujudkan ketertiban dan keseimbangan di dalam bermasyarakat atau bersosialisasi. Sedangkan ciri hukum itu adanya perintah atau larangan sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian perintah dan atau larangan harus dipatuhi dan sanksi.
Ingat, di dalam aturan hukum, di dalam undang-undang, di dalamnya ada sanksi. Sedangkan sifat hukum ini sifatnya mengatur, memaksa, kemudian di dalamnya ada sanksi. Baik, dari apa yang saya jabarkan, saya akan menarik satu kesimpulan di mana hukum berarti aturan yang dibuat oleh yang berwenang atau penguasa. Kemudian tujuan hukum ialah mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi. Sedangkan sifat hukum yaitu mengatur, memaksa, dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Setiap subjek hukum melekat pada dirinya azas equality before the law. Azas persamaan di muka hukum. Nah, kemudian pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang fungsi hukum, kemudian hubungan kaidah hukum dan sosial. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Saya tutup bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.